Kami tim Jejak Spiritual Depok masih bersama Ketua Padepokan Jejak Spiritual Depok Ki Wahyu Alam, ada Mbak Gondrong, ada saya sendiri dan juga ada Den Bayor di belakang kamera. Oke, kita lanjut lagi obrolan kita, ngeriung kita. Setelah tadi kita pembahasan tentang pengobatan dari segi medis dan non medis, kali ini saya ingin bertanya lagi kepada Ki Wahyu Alam sebagai Ketua Padepokan Jejak Spiritual Depok tentang kegiatan di Padepokan. Ini kan kegiatan di Padepokan ada kesekretariatan, juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan di Padepokan Jejak Spiritual Depok itu seperti apa aja, karena mungkin dari kemarin kan ada teman-teman yang di luar yang bilang katanya ajang silaturahmi tentang segala macam. Nah, di dalam lingkup kesekretariatan, dalam lingkup Padepokan Jejak Spiritual Depok itu ada kegiatan apa aja? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ki Wahyu. Monggo. Ya, pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang ada di Padepokan Jejak Spiritual Depok ini ada kegiatan untuk pengobatan ya, dan juga ada kegiatan dari seni bela diri dan juga kegiatan-kegiatan dari para anggota yang menyangkut keanggotaan sekretariat Padepokan JSD. Yang akan kita bahas ini dari penjelasan tentang kesekretariatan di Padepokan Jejak Spiritual Depok ya. Ya, pada dasarnya anggota-anggota yang bergabung di Padepokan Jejak Spiritual Depok ini menyangkut hal-hal yang dijalani, yaitu temanya kita ini ngeriung bareng, membina silaturahim, dan juga ada kegiatan-kegiatan di dalam sekretariatnya, yaitu seperti kita sharing bareng dan juga kita duduk dan juga ngopi bareng lah, seperti itu. Ya, pada dasarnya kita membina atau menjalin suatu bentuk keharmonisan, suatu bentuk hubungan anggota, dan juga menjalin silaturahim di dalam Padepokan Jejak Spiritual Depok, seperti itu. Oke, berarti dalam kegiatan kesekretariatan itu kita menjalin silaturahmi, menjalin persaudaraan di antara anggota yang tadinya ngumpul di situ, orang-orang yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal, bisa saling dekat seperti itu ya. Nah, selain itu sepertinya ada yang pembelajaran juga. Nah, itu pembelajaran seperti apa, Ki? Ada pembelajaran yang di situ, ada yang niat belajar. Nah, itu belajar seperti apa? Adapun dari kegiatan-kegiatan di dalam Padepokan JSD ini, ada kegiatan seni bela diri ya, yang kita lagi coba rintis untuk dari segi olah teknik dan juga kemampuan untuk dari segi silatnya ya, silat Padepokan Jejak Spiritual Depok, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk silat sendiri terahnya atau ininya dari mana itu, Ki? Silat-silatnya itu? Kalau dari segi silatnya atau istilahnya dari hal yang saya pelajari ini, sudah banyak dari perguruan-perguruan yang saya coba dulu dalami ya, dan juga saya pelajari ya, terutama di perguruan utama saya itu perguruan silat Betawi Cingkrik Rawblem yang ada di Beji Depok, seperti itu. Adapun dari teknik-teknik dari perguruan lain pun yang saya sudah pelajari cukup banyak lah ya. Jadi akan kita gabungkan, kita ambil kembangnya, dan juga pada dasarnya kita mengolah untuk teknik seni inti dari silatnya ya, seperti itu. Adapun untuk dari segi seni bela diri ini, kita ngambil dari segi ngambil manfaatnya ya, segi manfaatnya ya, yaitu kita ngolah badan kita menjadi sehat, menjadi bergerak lah intinya di situ, melonggarkan saraf-saraf, otot-otot, dan juga kondisi-kondisi badan kita yang mungkin udah lama kita nggak pakai untuk olahraga. Kita coba buat sekalian kita adakan namanya kegiatan seni bela diri, seperti itu. Oke, maaf, itu dari segi seni bela diri sendiri itu dari semua jurusnya apa dari ngambil inti-intinya aja, Ki, yang dipelajarin di CSD ini, Ki? Ya, pada dasarnya kita akan ngambil sedikit kembangannya ya. Pada dasarnya namanya seni silat budaya Betawi ini, kita ngambil seni kembangnya ya. Kembangnya ini berarti olahan dari gerak jurusnya, dan juga yang pada dasarnya kita ambil banyaknya itu dari inti dari silatnya ya. Kemungkinan kita ambil dari segi hal-hal yang menyangkutnya memang dibutuhkan dalam keadaan darurat, kita harus ngambil seperti apa ketika diserang sama musuh, pembelaan diri kita seperti apa, seperti itu. Jadi nggak pure, Kak, dari gerak silat dari awal, ada jurus-jurus dari awal sampai
akhir. Tahap-tahapannya itu ya Ki. Jadi Ya, kemungkinan ambil inti-intinya aja ya. Ya, kemungkinan kita akan olah seperti itu juga ya. Akan kita olah seperti itu juga. Mungkin dari segi inti dari silatnya kita akan ngambil dari kembang jurusnya seperti itu. Jadi lengkap di situ. Iya, insya Allah di situ. Oke, jadi untuk pembelajaran selain untuk kegiatan ini ya, berarti kegiatan yang ada di Padepokan Jejak Spiritual Depok itu selain kita menjalin silaturahmi, kita juga ada segi pembelajaran tentang teknik silat, Ya, juga kan? bela diri Karena silat. bela diri itu juga selain buat olahraga, juga bisa buat untuk pertahanan diri ya kan? Diri ya, membela diri. Membela intinya di diri. situ. Oke, juga tentang ada pembelajaran juga ya, pembelajaran mungkin tentang supranatural ya. Jadi yang pengenalan tentang sesuatu kegoiban lah ibaratnya seperti itu ya Ki. Ya, pada dasarnya untuk dari segi kegiatan atau pembelajaran dari supranatural ini kita ngambil untuk pemahaman tentang apa sih yang kita pelajari ini tentang keilmuan batin ya. Pada dasarnya kita memahami dari teori dan juga bentuk prosesnya. Karena pada dasarnya suatu bentuk keilmuan itu bukan didapatkan dari unsur langsung instan, namun kita harus pelajari dari awalnya sampai ketemu ke intinya seperti itu. Jadi kita menguasai dari pembelajaran supranatural, menguasai dari segi apa yang kita kelola, ada tarekatnya dan juga sesuai dengan syariat keislaman, intinya di situ. Oke. Terus kembali untuk kesekretariatan tadi, berarti untuk kesekretariatan tadi untuk anggota itu kayak Ki Wahyu sendiri juga nggak membatasi orang dari mana, siapa aja bisa aja gabung dari situ ya, nggak Bisa lah, ada ya. suku ya. Betul. Ya, pada dasarnya intinya di Padepokan JSD ini tidak membedakan suatu bentuk ras ataupun dari suku ya. Bagi kawan-kawan masyarakat luar yang ingin bergabung atau ingin bersilaturahim di Padepokan Jejak Spiritual Depok, bisa langsung datang ke kantor Padepokan kami ya, di Jalan Kapuas Raya nomor 123 Depok 2 Timur, Sukmajaya, Depok. Oke. Jadi intinya Padepokan Jejak Spiritual itu pintu terbuka untuk semua ya Ki. Insya Allah ya, kita akan membina silaturahim di situ. Seperti Menjalin apa? Yang jelas menjalin persaudaraan. Yang penting tujuan kita positif. betul, insya Allah. Nah, kita akan membina hal-hal yang positif di masyarakat luar intinya di situ. Oke. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi oleh Mbak Gondrong atau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang kesekretariatan atau kegiatan di dalam Oh iya Ki, itu Padepokan? kalau di sekretariat kan kita ada pertemuan nih. Mungkin yang teman-teman yang di luar kan pada nanya, "Loh itu ntar seandainya saya gabung ke sana tuh gimana nih? Ada pertemuannya enggak? Pertemuan per berapa hari, per berapa minggu, berapa kali tuh 1 bulan?" Pasti pada nanya kan, seandainya ada teman-teman yang di luar ingin gabung kan pasti pada nanya tuh. Ya, kalau untuk dari kegiatan sekretariat di Padepokan Jejak Spiritual Depok ini, memang rutinitas keanggotaan kita ini ada di per 2 minggu sekali ya. Kegiatan ya. pertemuan anggota ini ada di 2 minggu sekali, yaitu pertemuan di sekretariat, yaitu kita mengolah sharing-sharing bareng, dan juga ada hal-hal yang mungkin di dalam sekretariat ini kita jalankan seperti itu. Dan juga bagi kawan-kawan di luar sana yang ingin bergabung, pada dasarnya kita membina kesolidaritasan kita itu dan juga silaturahim kita itu ada pertemuan atau kegiatan yang kita adakan di 2 minggu sekali ya di situ, seperti itu. Oke. Jadi ntar seandainya ada teman-teman yang mau gabung kan dia nggak ini, wah ini ntar jangan-jangan tiap hari nih, tiap malam kita ketemu ke sono ya. Pasti pada nanya kan gitu. Ya. Jadi intinya pertemuan per 2 minggu ya Per Ki? 2 minggu yang dimana juga pertemuan ini kita akan mufakatkan atau kita sesuaikan dengan jadwal-jadwal dari para anggota seperti itu. Oke, jadi intinya kalau kita rangkum bahwa dari kegiatan Jejak Spiritual Depok ini untuk kesekretariatannya, untuk pertemuannya di tiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Tapi kalau untuk di ajang silaturahminya, siapapun yang mau datang, mau berkunjung, di hari Kapanpun apa aja ya. bisa. Gitu. Insya Allah dari pintu gerbang Padepokan Jejak Spiritual Depok menerima kapanpun untuk kita sama-sama saling bersilaturahim seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya untuk kesekretariatan dan kegiatan yang ada di dalam sekretariatan Jejak Spiritual Depok. Mungkin bisa kita lanjut dengan review atau kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk kegiatan yang lain, seperti yang tadi disampaikan dari awal, kalau kita ulas ada pengobatan baik dari medis non medis,
ada pertemuan kesekretariatan, ada segi pembelajaran baik dari bela diri maupun pembelajaran tentang supranatural. Juga ada kegiatan tentang jejak tilas, ya kan. Nah, untuk jejak tilas itu seperti apa, Ki? Ini mungkin bisa dijelaskan, atau mungkin dari Pak Gondrong juga bisa menjelaskan atau menambahkan untuk kegiatan yang lain seperti jejak tilas itu seperti apa? Oke, kegiatan jejak tilas di Padepokan JSD ini pada dasarnya ini kita mengadakan suatu bentuk kegiatan ya, yaitu menyaba atau istilahnya mendatangi suatu bentuk lokasi bangunan-bangunan terbengkalai ataupun lahan-lahan yang mungkin ada cerita mitosnya yang akan kita kuak misterinya, dan juga kita kuak dari segi fenomena astralnya seperti itu, dan juga ada penjelasan-penjelasan yang menyangkut tempat itu sebenarnya seperti apa, dan juga mungkin dari masyarakat luar ini banyak yang menceritakan suatu bentuk fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi itu seperti itu. Dan di situ kita akan kuak mitosnya, kita akan cari tahu fenomena astral yang ada di lokasi tersebut seperti itu. Dan pada dasarnya juga adanya kegiatan jejak tilas di Padepokan JSD ini yaitu sebagai bentuk program pembelajaran dari para anggota atau istilahnya dari keluarga-keluarga besar Padepokan Jejak Spiritual Depok ya, pada dasarnya di situ. Nah, ini, maaf Ki, untuk pembelajaran dari anggota, ya kan? Mungkin dari teman-teman sana ini pembelajaran apa nih yang kita dapat kalau ngikut jejak tilas tuh? Mungkin pada nanya kan, yang di luar mungkin kurang paham gitu loh. Ya, pada dasarnya sini kegiatan jejak tilas di Padepokan JSD ini dari segi pembelajarannya, yaitu dari para pembelajaran anggota ini kita akan memberikan suatu bentuk yang namanya kepekaan batin, dan juga mencari tahu suatu bentuk mitos apa yang terjadi di sana, dan juga suatu bentuk fenomena-fenomena astral yang mungkin kita dapatkan di lokasi tersebut. Dan juga pembelajaran kita ini memang menyangkut hal-hal yang menyangkut ke real dan juga fakta ya, yang menyangkut adanya menguak mitos, adanya penarikan-penarikan yang mungkin masuk ke dalam konsep-konsep ketika kita lagi mengadakan jejak tilas seperti itu. Oke, ini maaf nih sebelum ke penarikan yang kita bahas. Berarti untuk pembelajaran ini untuk anggota, semua anggota ya Ki. Intinya pembelajaran itu untuk membuka peka rasa kita, peka batin kita, menguji mental kita juga, ya kan, biar ibaratnya kalau lewat suatu tempat yang sepi biar nggak merasa takut. Betul. Ya, pada dasarnya juga menambah kekuatan keimanan kita tentang hal-hal yang gaib ya, yang mungkin memang Allah sudah menciptakan dua dimensi, yaitu alam dunia nyata dan juga alam gaib ya, seperti itu. Dan pada dasarnya yang kita adakan di kegiatan konsep jejak tilas ini menyangkut hal-hal yang menguak mitos ya, intinya seperti itu. Oke. Jadi intinya ada pembelajaran tentang jejak tilas itu sama sepertinya kayak pembelajaran praktek dari apa yang dirangkum dalam sekretariatan pembelajaran yang di tiap 2 minggu itu. Betul. Jadi pas kita turun di jejak tilas, saat turun di lapangan, sama aja seperti kayak ujian praktek atau pembelajaran prakteknya di lapangan seperti itu. Ya, pada dasarnya juga itu untuk menambah suatu bentuk pengalaman dari para anggota yang mungkin ingin memahami dan juga ingin mendalami suatu bentuk fenomena-fenomena kegoiban yang mungkin Allah sudah menciptakan seperti itu. Oke. Masih di tema jejak tilas ya. Nah, untuk jejak tilas sendiri ini tempatnya biasanya kita random ataupun seperti apa untuk penentuan lokasi tempatnya ini? Oke. Kalau dari segi lokasi ya yang kita adakan atau kita saba di konsep jejak tilas ini, memang rata-rata tempatnya ini memang kita dapatkan dari narasumber yang mungkin sudah menyaba tempat itu, karena kemungkinan tempat-tempat yang seperti bisa diadakan jejak tilas ini memang di daerah sini memang udah mulai agak sedikit ya. Ya, pada dasarnya kita juga mendapatkan informasi tentang lokasinya itu memang dadakan biasanya, tanpa kita survei, tanpa kita harus nyaba dulu tempat itu. Dan juga yang menyangkut banyak nih pertanyaan dari para subscriber channel Jejak Spiritual Depok ini menyatakan tempat ini sudah disaba, sudah ada trik-trik yang lainnya seperti itu. Ya, kemungkinan dari para anggota yang akan menanyakan langsung ke saya intinya di situ. Oh, begitu. Jadi ibaratnya kalau kita menuju suatu lokasi tempat jejak tilas, itu berarti kita juga belum tahu tempat itu seperti apa. Nah, kita langsung datang ke situ. Betul, jadi seumpama ada fenomena apapun itu, entah itu fenomena penampakan
atau interaksi seperti apa, atau pas kebetulan di situ ada Penarikan. penarikan, itu real, nggak ada settingan, nggak ada segala macam. Jadi emang faktanya seperti itu karena kita datangnya juga dadakan seperti itu. Dadakan, iya. Betul. Ya pada dasarnya akan saya jelaskan ke masyarakat luas ya, luar ya. Pada dasarnya kegiatan jejak tilas di Padepokan JSD ini sebagai bentuk pembelajaran dari para anggota. Tidak ada settingan atau istilahnya hal-hal rekayasa yang kita bikin, karena pada dasarnya kita ada pembelajaran untuk para anggota intinya di situ. Yang menyangkutnya trik-trik yang kita buat itu tidak ada intinya. Nah, pada dasarnya ini adalah suatu bentuk pembelajaran untuk para anggota yang mungkin sebenarnya tidak ingin kita publikasikan. Namun kita akan memberikan hal-hal yang positif ke masyarakat luar bahwa fenomena kegoiban itu yang Allah ciptakan itu memang ada dasarnya seperti itu. Ya, soalnya emang bener. Kadang yang di luar, teman-teman yang di luar sana kan ada nanya, wah ini pasti settingan. Settingan gimana, orang kita aja nyari alamat sampai nyasar-nyasar. Betul, ya. Kita dapat informasi, oh sono ada tempat nih, kita langsung kita sabak, langsung kita ini nyari alamat juga sampai nyasar. Jadi mohon maaf nih teman-teman, kalau masalah settingan, masalah trik nih mohon maaf, itu real. Soalnya kita tempat baru saat itu nyaba, nggak mungkin ibaratnya kita tahu tempat itu ya saat itu juga. Betul. Gitu loh. Ya pada dasarnya juga kita akan bisa berkolaborasi dengan para konten kreator seperti Raden Bayar Misteri, ada juga Soya Misteri, Misteri dan juga yang lainnya intinya di situ. Dan pada dasarnya intinya kita tidak ada rekayasa atau settingan trik-trik yang mungkin kita buat ya. Yang utamanya kita ada segi pembelajaran yang murni untuk para anggota JSD yang juga sebenarnya tidak ingin kita publikasikan karena ini menyangkut pembelajaran yang mungkin diketahui atau istilahnya kita berikan ke para anggota. Namun kita hanya memberikan daya positif atau istilahnya rangkuman positif ke masyarakat luar atau masyarakat luas ini tentang fenomena kegoiban yang mungkin Allah sudah menciptakan seperti itu. Oke, jadi kalau untuk menyangkut tadi pembahasan yang trik atau rekayasa itu, kalau seumpama sebagai ajang pembuktian, mungkin kalau ada teman-teman di luar sana dari entah itu dari komentator dari teman-teman dari luar sana yang aja memberikan rekomendasi tempat asal areanya masih terjangkau di area kita, kita siap meluncur untuk memberikan Insya Allah pembuktian seperti itu betul. ya. Pada dasarnya intinya kita akan menguak mitos dan juga fenomena-fenomena astral yang mungkin ada di lokasi tersebut intinya. Dan juga ya mungkin yang tadi saya sampaikan, jadi intinya kita dari segi pembelajaran anggota diadakan konsep jejak tilas atau kegiatan jejak tilas ya seperti itu. Adapun dari segi penarikan yang kita konsepkan di dalam jejak tilas ini memang benar-benar real ya, tanpa ada namanya settingan. Dan mungkin yang namanya utamanya ya pada dasarnya kegoiban ini adalah yang dirahasiakan. Kita harus pahami di situ. Kegoiban ini adalah hal yang dirahasiakan. Karena Allah itu maha yang goib intinya di situ. Dan juga Allah menciptakan kegoiban itu menjadikan keimanan kita, rukun iman yang kelima intinya di situ. Dan juga yang menyangkutnya hal-hal yang berfenomena astral atau fenomena goib ini memang ada suatu bentuk ruatan atau hal-hal yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin di luar kamera lah ya intinya di situ. Ada suatu bentuk namanya ruatan-ruatan yang mungkin kita jalankan, tidak segampang yang kita lihat di settingan atau istilahnya di video-video yang sudah disetting intinya di situ. Namun pada dasarnya hal yang kita terjunkan atau kita lakukan di lokasi memang benar-benar real ya, tanpa rekayasa seperti itu. Oke. Jadi intinya kalau pas dari tim Jejak Spiritual Depok datang atau melakukan kegiatan jejak tilas itu intinya untuk menguak mitos. Jadi ibaratnya kalau ada suatu cerita, misalnya entah itu sebuah rumah, entah itu sebuah tempat, entah itu sebuah bangunan angker yang dari mitos-mitos orang sekitar mungkin ada sesuatu fenomena penampakan atau angker. Nah itu berarti tujuan dari tim Jejak Spiritual Depok itu selain untuk menguak mitos seperti apa sih awalnya, kenapa bisa jadi seperti ini, dan fenomena seperti apa sih seperti ini, sambil mengendalikan energi-energi negatif di situ biar nantinya nggak mengganggu dengan warga-warga yang di sekitar seperti itu intinya. Ya pada dasarnya intinya juga mungkin ada banyak cerita-cerita dari narasumber atau dari masyarakat di lokasi itu yang menyangkut ada suatu bentuk penampakan dari makhluk astral atau dari golongan-golongan astral ini yang mengganggu intinya di situ ke warga sekitar ini. Nah, makanya kita adanya jejak tilas ini kita menguak mitos.
pada dasarnya juga ingin memberikan motivasi ke masyarakat luar ini bahwa pada dasarnya kita tidak untuk menakuti atau merasa takut di tempat suatu bentuk tempat yang mungkin terbilangnya angker, lembab, sepi dan juga mungkin gelap lah intinya di situ. Karena pada dasarnya kegoiban ini atau goib ini memang Allah sudah menciptakan ya. Ada di dimensi yang mungkin berhubungan dengan dunia manusia ya, dan juga pada dasarnya manusia yang dapat menembus ke dimensi itu adalah orang-orang yang mungkin mempunyai dari kelebihan supranatural atau indera-indera tertentu lah seperti itu. Ya Ki, mau tanya juga nih Ki. Oke, terima kasih Raden Bayor di belakang kamera. Oke, lanjut. Udah, silakan. Kan kita ini kan bukan hanya ada kegiatan penarikan ya Ki ya, kan di sini juga ada kegiatan uji nyali juga ya Ki ya. Betul. Yang dilakukan oleh para anggota Jejak Spiritual Depok Ki. Terus apa sih Ki gunanya uji nyali itu untuk para anggota gitu? Oke. Karena kan takut gitu, takut dibilang kalau Jejak Spiritual Depok ini settingan gitu, karena uji nyalinya itu anggota-anggota Jejak Spiritual Depok gitu. Padahal yang saya tahu gitu Ki kan uji nyali itu juga buat pembelajaran para anggota ya Ki ya. Betul. Boleh Ki dijelaskan? Ya pada dasarnya ada konsep jejak uji nyali ya di jejak tilas ini ya. Ya pada dasarnya sebenarnya untuk pembelajaran untuk para anggota JSD ya, untuk meningkatkan keimanan kita, mempertebal yang namanya mental kita ini tentang hal-hal atau fenomena-fenomena yang mungkin di luar nalar di situ. Karena goib ini memang intinya yang dirahasiakan, jadi kita harus memberanikan diri, mental kita juga harus siap intinya di situ tentang hal-hal yang berfenomena astral. Ya pada dasarnya seperti itu. Jadi sebagai bentuk pembelajaran mental dari anggota-anggota JSD seperti itu. Nah, kan di anggota kan di Joko sama Mas Gondrong ini kan pernah ngerasain yang namanya uji nyali. Saya ingin bertanya bersama Ki Joko dulu, gimana buat Ki Joko rasanya yang pernah ngerasain uji nyali itu? Apa uji nyali itu settingan atau kayak gimana? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Raden Bayor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit saya jelaskan untuk uji nyali yang pernah saya alami ya. Nanti kalau sebab ada kesalahan atau kekurangan mungkin bisa nanti direvisi atau ditambahkan oleh Ki Wahyu ataupun Mbah Gondrong. Kalau untuk pengalaman saya sendiri yang saya alami saat melakukan uji nyali ya, seperti yang tadi diulas bahwa intinya saat kita melakukan jejak tilas, di situ ada uji nyali, itu termasuk seperti pembelajaran praktek, di mana di situ kita bisa menguji kepekaan kita, entah itu dari peka rasa, peka batin, atau dan yang lainnya. Nah dari situ kita akan merasakan fenomena-fenomena astral atau kegoiban itu secara langsung dari praktek uji nyali itu. Nah saat kita uji nyali itu otomatis kita ditinggal sendiri, yang menemani hanya kamera dari kru, dari ketua padepokan pun akan jauh dari lokasi uji nyali. Kita akan ditinggal uji nyali itu sendiri. Nah pengalaman saya yang saya rasain, nah dari situlah bukti nyata, fakta nyata bahwa di antara kita atau di sela-sela kehidupan kita itu memang ada kegoiban. Nah kegoiban itu fenomenanya yang saya rasain atau yang saya pernah alamin itu ada seperti penampakan, sekilas bayangan, ataupun suara-suara. Ada lagi kayak aroma-aroma. Aroma itu ada aroma kadang harum, kadang aroma amis. Nah suara-suara pun itu pun berbagai macam suara ya. Entah itu ada kayak suara bisikan, atau suara auman atau binatang buas, ataupun sekelipatan bayangan. Yang saya sering lihat sekelipatan bayangan. Dan ada kayak lemparan-lemparan seperti itu. Jatuhnya benda ya. Nah, seperti jatuhnya benda atau sekelipatan sinar ya. Cahaya yang kayak terbang berkelebat seperti itu. Nah, itu kan membuktikan bahwa emang di antara kita kehidupan nyata emang ada kegoiban di situ. Pembuktian saya seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa diperjelas lagi oleh Ki Wahyu atau ditambahkan oleh Mbah Gondrong. Kalau yang selama ini saya terima atau saya rasain seperti itu. Oke, sekarang mau tanya sama Mbah Gondrong nih. Gimana Mbah Gondrong, kan juga pernah merasakan yang namanya uji nyali. Apa yang dirasakan saat di uji nyali itu? Semua yang Mbah Gondrong rasakan itu real atau bohongan? Takutnya teman-teman di luar nanya ya, ini wah itu settingan ya, itu. gitu. Padahal apa sih yang dirasakan? Karena
kalau ada teman-teman juga yang pengen gitu ngerasain yang namanya uji nyali, boleh langsung datang Betul. ke Mending gabung Depok, aja. ke Depok. Iya. Kita tes gitu, ini nyata atau tidak gitu. Oke, boleh dijelaskan? Oke, Bu terima Guntur? kasih untuk Raden Bayor waktunya. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Joko tadi, nggak beda jauh itu apa ya? Kalau uji nyali itu nggak ada settingan, ya kan? Nggak ada rekayasa. Kita ditaruh di suatu tempat ditinggal yang ditinggal sendiri itu. Seperti yang tadi Mas Joko sampaikan, cuma ditemenin sedikit cahaya sama kamera. Nah itu kita bener real ditinggal di tempat itu. Dari tim yang lain itu minggir, mungkin ada 1 kilo lebih itu, cuman mantau dari kamera itu tadi. Jadi nggak ada ibaratnya settingan, nggak ada rekayasa. Itu memang bener-bener real. Seperti yang saya alamin sendiri. Kalau saya kan malah di deket kuburan, itu tahu sendiri kan. Itu rumah kosong deket kuburan di tengah kebun. Waduh, itu udah jauh dari pemukiman. Nah itu kan kalau ibaratnya settingan ya, settingan gimana? Kita nyata-nyata sendiri. Ada gangguan, emang gangguan ada. Emang uji nyali itu seperti yang itu tadi, nggak ada settingan, nggak ada rekayasa. Untuk jelasin untuk teman-teman yang di luar sana gitu loh, katanya itu settingan, itu real, nyata. Ya, kalau masalah gangguan seperti yang Mas Joko sampaikan tadi, emang benar. Di antara kita emang ada di lain dari kita ini ada makhluk lain, yaitu makhluk gaib itu. Masalah gangguan emang yang saya rasakan sendiri sampai pengen muntah kan lah, tahu sendiri kan ya. Mual, muntah, bau-baunya, waduh. Ya gitulah kurang lebih seperti itu. Jadi untuk apa ya, klarifikasi itu lagi. Untuk apa, rekayasa settingan nggak ada, itu real, nyata. Iya. Soalnya kita datang saat itu, kru yang lain, teman-teman yang lain itu jauh, cuman mantau dari kamera untuk antisipasi seandainya ada gangguan yang membahayakan dari peserta uji nyali itu tadi. Kurang lebih kayak gitu, Raden Bayor. Oke, nah gimana Kin kalau ada subscriber yang ingin gitu yang nama buat uji nyali, gimana Ki? Apa diperbolehkan buat ikut uji nyali atau gimana Ki? Monggo. Ketika memang nanti dari Padepokan JSD ini ada kegiatan dari jejak tilas, bagi kawan-kawan di luar sana yang ingin bergabung atau menyaksikan atau ingin pengalamannya lebih mendalami dari kegiatan kita ini, monggo silakan datang langsung, intinya di situ. Nah, pada dasarnya saya jelaskan lagi dari konsep jejak tilas atau adanya konsep jejak uji nyali yang kita bikin ini, ya pada dasarnya sebenarnya kita bukan untuk mempublikasikan ya. Saya tekankan lagi, bukan untuk dipublikasikan. Pada dasarnya adanya konsep jejak tilas dan juga kegiatan-kegiatan yang di dalam JSD ini dari segi bentuk pembelajaran untuk para anggota, yang bukan untuk kita mencari materi di publikasi atau kita sebarkan luaskan di media sosial. Jadi pada dasarnya kita ingin pembelajaran. Ini adalah pembelajaran untuk para anggota yang menyatakan ini suatu bentuk real tanpa adanya namanya settingan. Karena kita menyangkut hal yang pembelajaran, jadi kita adakan konsep-konsep seperti ini, kita sekaliain dari segi publikasi yang menyatakan hal ini, hal yang fenomena astral ini real, dan juga untuk memotivasi masyarakat luar ini bahwa kegoiban itu memang Allah sudah menciptakan seperti itu. Jadi seperti itu yang saya jelaskan. Pada dasarnya saya tekankan lagi bahwa ini real, karena suatu bentuk tujuan kita ini adalah pembelajaran untuk para anggota ya, keluarga besar Jejak Spiritual Depok, seperti itu. Adapun dari segi penampakan, ada segi fenomena-fenomena astral atau gangguan-gangguan lainnya pun itu menyatakan hal-hal yang menyangkut di luaran sana memang di luar nalar lah. Intinya di situ, bukannya suatu bentuk kayak cahaya sekeredapan, mungkin itu cahaya lampu atau yang lainnya. Kita sudah sudah menyatakan bentuk-bentuk yang seperti itu memang tidak kita setting seperti itu, real apa adanya. Betul. Di lapangan. Justru makanya kalau pengalaman buat saya ya, itu intinya ada uji nyali itu benar-benar sangat berguna buat saya. Yang intinya begini, bisa melatih ujian saya kesabaran dan keimanan saya. Jadi bisa melatih ketakutan itu. Gimana caranya kita bisa mengalahkan rasa ketakutan itu, karena yang perlu kita takuti bukan kegoiban, tapi hanya Allah yang di atas. Intinya seperti itu. Oke, buat
ini Ki, buat teman-teman yang ingin bergabung di Jejak Spiritual Depok gimana Ki? Oke, bagi kawan-kawan di luar sana atau masyarakat luar yang ingin bergabung di Padepokan Jejak Spiritual Depok, bisa langsung datang ke alamat kantor kami di Jalan Kapuas Raya nomor 123 Sukmajaya Depok 2 Timur, atau bisa langsung dihubungi nomor resmi dari Padepokan Jejak Spiritual Depok ya, yang resmi ya, intinya di situ akan nanti dicantumkan di video ya. Sedikit lagi nih sebelum kita akhiri di pembahasan tentang jejak tilas ya. Mungkin dari teman di luar sana masih ada yang penasaran atau sedikit bertanya tentang penarikan seperti tadi ya. Nah, penarikan itu mungkin ada yang bertanya, kok penarikannya bisanya di semak atau di pohon? Bisa nggak sih penarikan itu di aspal atau di atas keramik? Nah, itu seperti apa Ki? Monggo dijelaskan, bisa dijelaskan. Oh iya. Jadi Betul, jenis betul. dari benda-benda gaman atau istilahnya benda-benda goib yang kita tarik ini mungkin benda yang diciptakan oleh manusia ya, mungkin dihuni atau istilahnya ditempati oleh energi-energi golongan astral ya. Pada dasarnya kalau memang adanya di suatu bentuk tempatnya itu di yang dibilang tadi kayak di atas pohon atau di dalam buah atau di dalam keramik atau di atas tanah, asmat. ya. Kalau memang ada ya kita akan buktikan seperti itu. Yang pada dasarnya kan kita melihat atau memprediksi suatu bentuk energi-energi dari benda itu yang letaknya memang rata-rata itu di tempat-tempat tertentu. Bukan berarti kita setting kok nggak bisa di sini, kita nariknya di sini, semuanya di sini. Ya kalau memang kalau ada di tempat kayak di dalam rumah ataupun di atas pohon ataupun di mana akan kita tarik seperti itu. Yang pada dasarnya penarikan di konsep jejak tilas ini sebagai konsep pelengkap bahwa benda-benda atau istilahnya kekuatan-kekuatan goib ini yang menghuni suatu benda ini memang ada nyatanya seperti itu, karena menyangkutnya suatu bentuk benda-benda yang mungkin ada nilai mitosnya, ada nilai sejarahnya. Memang dari segi golongan-golongan astral ini memang kurang lebihnya suka di tempat itu ya, banyak kan seperti itu, karena menyangkutnya budaya juga ya, budaya yang mungkin dari dulu dari orang-orang dari sebelum kita memang menyatakan suatu bentuk benda-benda yang mungkin ada fenomena tertentu lah ya, mungkin dari golongan-golongan astral ini suka atau menyinggahi tempat itu seperti itu. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, kenapa selama ini yang kelihatannya itu entah itu benda-benda goib itu ditariknya di situ karena energi-energi astral atau kegoiban itu mungkin mendiami di sebuah pohon atau di entah itu perkebunan tanah-tanah yang tadinya sepi kosong. Nah, makanya adanya benda di situ, kemungkinan seperti itu, makanya ditariknya nongolnya di situ. Nah, kecuali kalau mungkin sebuah rumah itu dibangun tadinya di tanah kosong yang ada tertanam benda-benda, tanam benda, nah mungkin di situ bisa ditarik. Insya Allah akan kita buktikan secara kekuatan supranatural di situ. Oke, berarti jadi intinya bahwa emang kegoiban itu sukanya dia mendiami di tempat-tempat sepi, di pepohonan, makanya benda-benda goib itu pun ditariknya di situ, ya kan? Betul. Jadi penarikan itu adanya di tempat yang didiami oleh kegoiban itu sendiri. Tapi pada dasarnya kalau memang tempat-tempat atau benda-benda itu ada di lingkungan atau di tempat-tempat yang menyangkutnya latar keras atau gimana, kalau memang ada suatu bentuk energi yang akan kita tarik, insya Allah di situ. Dan pada dasarnya penarikan ini bukan untuk publikasi ya. Kita kembali lagi, setiap kegiatan JSD ini adalah segi pembelajaran. Jadi intinya tidak ada katanya settingan atau trik-trik tertentu, karena ini suatu bentuk pembelajaran yang ada di Padepokan JSD, yang dimana istilahnya kita publikasikan seperti ini sebagai bentuk motivasi dan juga pengetahuan untuk masyarakat luar bahwa sosok dari fenomena kegoiban itu memang ada nyatanya seperti itu. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa setiap benda-benda pusaka yang ditarik oleh tim Jejak Spiritual Depok itu real tanpa rekayasa. Ya, real tanpa rekayasa. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sebelum ditutup ada penjelasan lagi dari Mbah Gondrong, ada pertanyaan lagi atau ada yang perlu disampaikan lagi Wahyu? Monggo, silakan. Ya, ada sedikit ya, ada juga kemarin dari Mbah Gondrong menyangkut pertanyaan dari subscriber atau kawan-kawan spiritual lainnya yang menyatakan ketika ada konsep jejak tilas ingin ada konsep yang dibilangnya mediumisasi ya. Pada dasarnya kita memang tidak membentuk seperti itu ya, karena mungkin karena bisa mencelakakan dari orang tersebut ya, mungkin ya dari segi ke badannya atau istilahnya
tempatnya yang tidak mendukung ya, insya Allah nanti kalau memang ada hal seperti itu akan kita bentuk konsep mediumisasi lah intinya di situ. Mungkin dari narasumber yang kita bawa ataupun dari masyarakat tempat itu, lokasi itu yang ingin mungkin kita koreksi dari mediumisasi, insya Allah kita akan bentuk kegiatan atau konsep seperti itu ya intinya di situ. Oke. Jadi selama ini untuk mediumisasi itu belum dilakukan oleh Ki Wahyu karena menyangkut keselamatan ya, karena, karena dari di media lokasi itu, kita turun jejak tilas seperti yang tadi diungkap di awal bahwa setiap kita turun di jejak tilas tempatnya kita dadakan ya kan, jadi Ya. kita nggak tahu di area situ tuh ada tempat-tempat yang berbahaya, entah itu lubang, entah itu tonggak-tonggak kayu yang runcing, entah itu beling, kita nggak tahu, makanya belum menjalankan atau belum melakukan untuk proses mediumisasi. Mediumisasi. Oke. Ya, pada dasarnya juga mungkin dari masyarakat luar ini ingin mengetahui mediumisasi atau istilahnya pemasukan energi atau jin ini ke dalam tubuh itu seperti apa kan? Iya. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Pasti. Pada dasarnya yang namanya mediumisasi atau penyambatan energi jin itu ke dalam tubuh manusia, pada dasarnya intinya kita memberikan alur energi dari golongan astral untuk menempel atau istilahnya mempengaruhi jiwa pikirnya semua. Jadi bukan berarti dari golongan jin itu kita masukkan ke dalam tubuh manusia, karena pada dasarnya setiap manusia yang hidup memiliki roh dan tidak bisa dimasukkan roh lain intinya di situ. Jadi pada dasarnya kita dari jenis jin yang kita alurkan ini hanya mempengaruhi dari jiwa pikir dan juga mempengaruhi dari energi yang dikuasai oleh makhluk jin tersebut intinya di situ. Oke. Jadi bukan memasukkan roh jin itu ke dalam tubuh manusia, namun memberikan energi dari sosok astral yang mempengaruhi jiwa pikir dan gerak manusia tersebut intinya di situ, bukan memasukkan dari manusia yang memiliki roh terus dimasukin roh lain, itu tidak bisa intinya di situ. Karena sifatnya jin dan juga yang lainnya itu mempengaruhi jiwa pikir dan juga frekuensi di dalam memori badan kita lah intinya di situ. Gitu, otoriknya ya. Iya betul. Oke. Terus sedikit lagi untuk segi keamanan nih, kalau saat dari kru ataupun dari tim jejak tilas dari Padepokan Jejak Spiritual Depok itu untuk segi keamanannya seperti apa sih waktu mereka berangkat sampai dengan pulang, itu untuk meminimalisir resiko entah itu dari gangguan astral atau resiko-resiko dari astral itu seperti apa itu? Ya, pada dasarnya sebelum kita melakukan kegiatan jejak tilas ini memang kita ada persiapan khusus ya, intinya kita ada didasari dengan kekuatan doa ya, yang mungkin sebelum kita berangkat kita sudah memagarkan badan kita dari kekuatan asma Allah intinya di situ, dan juga memang dengan sesuai dari konsep jejak tilas ini, setiap lokasi yang kita sabah ini memang kita utamakan perizinan dari masyarakat di pengelola di situ ya intinya di situ ya. Jadi memang benar-benar real ya, tanpa adanya namanya langsung kita main datang langsung tanpa izin yang pada dasarnya ya betul, pada dasarnya kita ada konsep-konsep yang mematuhi adat tentang kegiatan-kegiatan kita bikin seperti itu. Oke. Oh, jadi berarti kalau kita rangkum, setiap anggota yang ikut turun di jejak tilas itu sama Ki Wahyu sudah dibentengi atau sudah dipagari untuk memberikan keamanan dari berangkat sampai pulang. Dan saat turun jejak tilas pun kita resmi ya, berarti ya untuk di lokasi itu kita resmi ada perizinan dengan orang sekitar atau warga sekitar situ ataupun narasumber yang berada di sekitar lokasi. Intinya seperti itu. Oke. Kalau seumpama untuk proses misalnya saat turun jejak tilas terus ada netralisir, itu seperti apa sih? Ada yang dinetralisir atau seperti ada orang yang kena gangguan energi negatif saat kita turun, itu seperti benturan dari makhluk astral ya. Ya pada dasarnya penetralisan kita ini kalau memang dari anggota atau istilahnya dari narasumber yang kita bawa ataupun dari masyarakat luar yang ingin mengikuti kegiatan jejak tilas di Padepokan kami ini, memang rata-rata yang namanya benturan energi ini pasti ada ya. Pasti ada ya. Namun yang namanya benturan ini insya Allah bisa kita tangani dengan cara penetralisiran. Mungkin ada suatu bentuk gangguan seperti dia mengalami kerasukan atau yang lainnya, insya Allah dari tim kami juga sudah ada namanya persiapan khusus dan juga ada tim-tim khusus untuk menangani seperti itu. Seperti itu. Jadi udah jelas dijamin keamanannya lah ya. Betul. Yang namanya penetralisiran ini yaitu membuang suatu bentuk energi negatif yang mungkin dibenturkan atau istilahnya diterima oleh manusia itu dari golongan-golongan makhluk halus seperti itu. Oke, untuk
penjelasannya kayaknya udah diulas semua, udah lengkap, udah tuntas. Mungkin sebelum ditutup mungkin Pak Gondrong ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang ditambahkan Ki Wahyu? Oke, silakan. Enggak, kalau ini nambahin sedikit untuk itu apa, teman-teman yang di luar sana yang mempertanyakan itu, mengulangin lagi deh, masalah settingan, rekayasa itu enggak, kita real, nyata, kita kerjakan, kita lakukan saat itu, jadi nggak ada settingan, nggak ada rekayasa, soalnya untuk pembelajaran dari Betul. anggota kami. Ya, pada dasarnya intinya sebagai bentuk pembelajaran yang murni yang dilakukan oleh anggota-anggota di Padepokan Jejak Spiritual Depok ya. Yang mana pembelajaran ini murni memang untuk pembelajaran, bukan untuk dari settingan-settingan. Karena pada dasarnya kita juga di sini bukan untuk mencari materi di publikasi di media sosial seperti itu. Cuman kita memberikan motivasi seperti ini, kita publikasikan sebagai bentuk daya dorong ke masyarakat luar bahwa fenomena kegoiban itu memang ada, Allah menciptakan seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya ya kan. Terus dari Padepokan Jejak Spiritual Depok pun kita juga siap menerima kritik atau saran buat memajukan Padepokan ya. Betul. Terus Iya, kalau ada betul. rekomendasi-rekomendasi tempat yang perlu kita telusuri atau tempat-tempat yang Kita bisa kita jamah, nggak apa-apa, bisa di komen di Kolom komentar di YouTube kami ya kan. Betul. Oke, mungkin pembahasannya cukup ya. cukup ya. Mm. Mungkin Oke, nanti satu lagi Ki. Oke, monggo. Mau nanya juga Ki. Untuk para anggota Ki gimana Ki? Maksudnya bagaimana? Untuk para anggota gitu yang apa motivasinya seperti apa Ki? Ya, pada dasarnya untuk para anggota keluarga besar Padepokan JSD ya, tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga tetap solid dan juga tetap semangat untuk dari segi kegiatan dan juga pembelajaran di Padepokan Jejak Spiritual Depok. Yang pada dasarnya kita akan membangun suatu bentuk pembelajaran keilmuan yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga dan juga buat orang lain. Insya Allah. Iya, insyaallah, amin. Jadi itu aja yang ingin dibahas dan semuanya udah dibahas. Untuk yang dikit lagi kan mau Lebaran Ki, gimana Ki? Ya, bagi kawan-kawan di luar sana, kemungkinan kalau misalkan dari keluarga besar atau istilahnya dari seluruh anggota Padepokan Jejak Spiritual Depok ada kesalahan dari kata-kata atau perbuatan yang kami lakukan, kami semua mengucapkan mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Kita akan kembali ke rahmat yang suci, insya Allah kita dari bulan Ramadan ini diberkahi dan juga istilahnya diberikan kerejekian dan juga kesehatan yang mungkin buat seluruh anggota dari Padepokan JSD ini juga semuanya diberikan kesehatan juga, yang pada dasarnya kita tingkatkan terus keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih buat penjelasan dari Ki Wahyu. Terima kasih juga buat kontribusi dari Raden Bayor yang ada di belakang sana ya. Semoga saja dari apa yang kita bahas dan apa yang disampaikan oleh Ki Wahyu tentang berbagai penjelasan itu sangat mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi anggota dan buat rekan-rekan yang ada di luar sana. Betul. Dan semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, Amin. diberikan kesehatan, serta keluarga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala ya. Amin, amin, Sampai amin. nanti kita bertemu atau berjumpa lagi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa kita ulas ya. Sampai ketemu lagi mungkin di kegiatan yang lain. Tetap solid, tetap semangat, dan sampai berjumpa lagi di kegiatan yang lain. Tetap di channel Jejak Spiritual Depok. Jejak Spiritual Depok, Salam spiritual.